Saudari-saudari terkasih, wanita Katolik Republik Indonesia, dimanapun saudari berada. Salah satu tradisi iman yang terus-menerus dihidupi oleh gereja adalah menghormati Santa Perawan Maria. Penghormatan ini bukan mau menempatkan Santa Maria sejajar dengan Yesus atau bahkan melebihi Yesus, tetapi hendak menghormatinya sebagai perempuan istimewa dalam sejarah keselamatan. Paus Pius X mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Santo Bernardus, menjelaskan dengan baik bagaimana hubungan Santa Perawan Maria dengan Kristus. Maria adalah saluran atau bahkan leher yang melaluinya tubuh dihubungkan dengan kepala, dan demikian pula kepala mendaya gunakan kuasa dan kekuatan kepada tubuh. Apa yang dikatakan Paus Pius X ini kiranya memberikan gambaran yang tepat bagaimana relasi Santa Maria dengan Yesus yang adalah kepala dari tubuh mistik Kristus. Dalam menghormati Santa Maria, gereja memberi gelar-gelar khusus berdasarkan deposi-deposi yang sudah ada maupun berdasarkan ajaran gereja atau magisterium. Salah satu gelar yang diberikan oleh gereja kepada Santa Maria adalah Ratu Alam Semesta. Gelar ini mungkin jarang kita dengar. Namun secara sederhana, gelar ini diberikan berdasarkan gelar Yesus sendiri, yakni sebagai Raja Alam Semesta. Santo Athanasius berkata, "Jikalau putranya adalah raja, maka ibu yang melahirkannya tepatlah dan benarlah dianggap sebagai ratu dan permaisuri." Konsili Vatikan II menekankan kembali mengenai hal ini. Akhirnya, perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu Alam Semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuan di atas segala Tuan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Perlu diingat bahwa pengertian ratu dalam Alkitab tidak sama dengan pengertian saat ini, di mana ratu atau permaisuri adalah istri dari seorang raja. Dalam Perjanjian Lama, ratu kerajaan bukanlah istri sang raja, namun adalah ibu sang raja yang disebut gebiah. Dalam kitab Raja-Raja yang pertama misalnya dikatakan bahwa Ratu Batseba menghadap Raja Salomo dan raja memberikan tempat duduk atau tahta kepada bundanya di sebelah kanannya. Kitab Mazmur juga mengisahkan adanya permaisuri yang berpakaian emas berada di sebelah kanan sang raja yang mengacu kepada Kristus, yang tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Dengan demikian, gelar Bunda Maria sebagai Ratu berhubungan dengan peran yang istimewa dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai Bunda yang melahirkan Kristus, Sang Raja Penyelamat umat manusia. Sebagaimana Ratu adalah sosok ibu yang berkuasa, sekaligus sosok yang senantiasa memperhatikan kebaikan siapapun yang ada dalam kerajaan, maka Santa Maria sebagai Ratu Alam Semesta mungkin bisa juga menjadi patron atau contoh utama bagaimana merawat dan memelihara keharmonisan alam semesta, sehingga bisa disebut sebagai Bunda keharmonisan semesta.
Sebutan ini cukup unik dan tidak familiar, atau tidak lazim, atau belum pernah didengar. Keharmonisan yang dimaksudkan adalah suatu keadaan di mana umat manusia dan alam semesta yang melingkupi kehidupan manusia ada dalam suatu keselarasan, dalam suatu keseimbangan. Dalam hidupnya sebagai ibu, Maria senantiasa menjaga keselarasan ini dengan memperhatikan sekitarnya dan berupaya sebaik mungkin melakukan tindakan yang kiranya dapat menjaga keselarasan tersebut. Dalam contoh perkawinan di Kana misalnya, Santa Maria melihat bagaimana pesta yang tadinya berada dalam keselarasan kini berada di ambang kerusakan karena tuan rumah kehabisan anggur. Suatu peristiwa yang akan membuat suasana pesta menjadi tidak menyenangkan. Dengan otoritasnya sebagai seorang ibu, Maria meminta putranya untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan situasi tersebut. Dan akhirnya kita tahu bahwa pesta yang mulanya berada dalam ambang kehancuran, pada akhirnya dapat berjalan dalam suasana yang sebagaimana seharusnya. Sifat merawat, memelihara Bunda Maria juga tampak dalam tindakannya dalam memelihara, membesarkan, dan mendampingi Yesus sampai di bawah salib. Apa yang dilakukannya secara jelas memperlihatkan bagaimana Maria menselaraskan hidupnya dengan dirinya sendiri yang telah mengiyakan pilihan Allah terhadap dirinya dengan melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidupnya bagi karya keselamatan. Marcus Aurelius pernah mengatakan, "Dia yang hidup selaras dengan dirinya, hidup selaras dengan yang lain." Maria mampu menyelaraskan hidupnya dengan dirinya, yaitu apa yang dijanjikan olehnya kepada Allah, yakni kata-kata, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Dan karena ia mampu menyelaraskan hidupnya dengan dirinya sendiri, maka ia juga mampu menyelaraskan dirinya dengan yang lain, dengan apa di luar dirinya, yakni Allah dan orang-orang sekitarnya. Sikap Maria yang mampu menyelaraskan hidupnya dengan Allah dan sesama akhirnya menjadi teladan bagi kita pula dalam menyelaraskan hidup kita dengan semesta. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengatakan, "Maria, Bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Sepenuhnya telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota radio dari 12 bintang di kepalanya. Terangkat ke surga, dia adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang ia pun memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu, kita dapat meminta Dia untuk membantu kita memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana. Kita adalah putra-putri gereja, mewarisi dan bertekad untuk meneladani hidup Maria dengan selalu berupaya menjaga keharmonisan semesta dengan pertama-tama memiliki tekad untuk mengatakan ya dalam menjaga kehidupan semesta,
dan selanjutnya mengungkapkan kata ya itu dalam tindakan. Semesta saat ini mengalami penderitaan, maka dengan mengatakan ya, kita berkomitmen untuk menjaga semesta dari kerusakan. Dengan mengatakan ya, kita pun meneladan Maria yang senantiasa merawat alam semesta ini. Tuhan memberkati.